sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, al-sajidah, asyuyukh, para ustaz, para orang tua, khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin, Ustaz Haji Ahmad Nasir, dan para ustaz, jamaah segenap jamaah Majelis Hifdzul Amal yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan pengajian rutin kita, pengajian malam Jumat di majelis ini yang sudah bertahun-tahun kita laksanakan, membaca kitab Marah Labid dari bidang tafsir Al-Quran dan juga kitab Tarikh Tashri', yaitu bidang sejarah tashri' atau sejarah dari hukum-hukum Islam. Kita lanjutkan pengajian yang pertama, yaitu tentang tafsir Marah Labid, sudah sampai ayat 166 dari surah Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, idh tabarra'a alladhina ittubi'u minal ladhina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Idh tabarra'a alladhina ittubi'u, ketika berlepas tangan orang-orang yang diikuti. Ayil qadatu, maksudnya pemimpin. Wahum ar-ru'asa'u, mereka itu adalah kepala-kepala, ketua-ketua, min musyrikil insi, dari orang-orang musyrik atau manusia-manusia yang musyrik. Minal ladina taba'u, mereka berlepas dari orang-orang yang mengikuti. Ayis safalatu, maksudnya orang-orang bawahan, ada atasan, ada bawahan. Wara'au al-adab, wara'awul adab, dan mereka melihat siksaan Allah. Ay wa qadra al-qadata wa qadra al-qadatu was safalatul adaba fil akhirati. Maksudnya sungguh pemimpin, atasan dan juga bawahan itu sudah melihat siksa Allah di akhirat. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah dari mereka sebab-sebab. Ba-nya di sini punya maknaan. Ba bimaknaan. Terputus dari mereka sebab-sebab. Ay taqatta'at anhumul muwasalatu wal arhamu. Maksudnya terputuslah dari mereka hubungan, wal arhamu dan persaudaraan rahim, wal a'malu dan juga perbuatan-perbuatan, wal uhudu dan perjanjian-perjanjian, wal ulfatu dan kasih sayang bainahum antara mereka. Ay ankarul qadatu idzalas safalati yaumal qiyamati. Maksudnya pemimpin mengingkari kesesatan atau penyesatan mereka terhadap orang-orang bawahan yaumal qiyamati, di hari kiamat. Hina yajma'uhumullah, ketika mengumpulkan akan mereka siapa Allah, ketika Allah mengumpulkan mereka. Idh tabarra'al ladzina tubi'u, ini kalau kita maknai, kalau kita artikan, ketika orang-orang yang dipimpin, ketika orang-orang yang memimpin ini berlepas tangan dari orang-orang yang dipimpin, ketika atasan berlepas tangan dari bawahan. Ayat sebelumnya, ayat 156, Allah menjelaskan, andai orang-orang yang zalim itu mengetahui bahwa kekuatan hanya milik Allah di akhirat, dan bahwa Allah itu sangat pedih siksanya, maka pasti mereka tidak akan berbuat zalim, pasti mereka tidak akan menyekutukan Allah. Emang biasanya hadirin, nyesel itu kan belakangan. Nyesel belakangan, nyesel yang duluan itu nyesel pendaftaran di depan. pendaftarannya Nyesel duluan itu nyesel jalan duluan, jadi jeblos. Teman-teman yang belakang nggak kejeblos, dia doang tuh namanya nyesel duluan, nyesel gue duluan.
Gue nginjek tai duluan, yang temennya enggak karena tak ketahuan. Namanya nyesel duluan nih, tapi nyesel yang belakangan ya rata-rata nyesel belakangan. Kita tahu, andai kita tahu kalau di depannya itu ada razia, yang kagak bawa SNK, SIM kagak punya, motor bodong. Nah kalau kita tahu di sana ada razia, pasti kita nggak sono. Begitu juga orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Andai mereka tahu bahwa di akhirat itu siksa Allah sangat pedih, bahwa di akhirat itu mereka akan dimasukkan ke neraka, pasti mereka tidak akan menyekutukan Allah. Pasti mereka menyembah hanya Allah saja, dan mereka pasti akan membuang sesembahan-sesembahan atau patung-patung mereka. Tapi mereka nggak tahu, kan dasarnya gara-gara nggak tahu itu saudara, karena nggak tahu. Nah yang demikian ini dikabarkan oleh Rasulullah, dikabarkan bahwa nanti ada akhirat, ada pertanggungjawaban dan ada siksa. Rasulullah kalau ngomong begini, Kanjeng Nabi Muhammad kalau menceritakan ini berarti memang sudah muayyanah atau sudah melihat langsung. Sudah melihat langsung. Di ayat lain itu yang sering kita bacakan itu, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Sungguh nanti kamu akan melihat ainal yakin itu dengan mata kepala yakin. Di depan kita ada teko, yakin nggak saudara? Ada teko, yakin nggak? Yakin, namanya ainal yakin, udah nggak bisa dibohong-bohongin. Namanya ainal yakin berarti kelihatan benar. Nah Nabi kalau mengabarkan tentang akhirat, tentang siksa-siksa untuk orang-orang yang menyekutukan Allah, ini Nabi udah benar-benar melihat. Nah orang yang dikabarkan, orang-orang musyrik ini, mereka ngengkel, mereka ingkar, mereka udah dikasih tahu tapi mereka nggak mau tahu, akhirnya tetap menyekutukan Allah. Ketika seperti ini, ketika mereka mengingkari, ketika mereka tidak tahu, bahwa tidak mau tahu apa yang dikabarkan oleh Rasulullah dan bahwasannya siksa Allah itu sangat pedih, maka mereka tetap menduakan Allah atau tetap menyekutukan Allah. Lalu di ayat yang barusan kita baca, di akhirat nanti itu ketika Allah siksanya sangat pedih, dan juga ketika menjadi badal atau jadi penjelasnya, dan juga ketika di akhirat nanti itu orang-orang yang memimpin atau pimpinan ini berlepas tangan dari orang-orang yang dipimpin, dari anak buahnya. Kalau di dunia lepas tangan mungkin anak buah bisa cari bos lain. Tapi kalau di akhirat, kalau dilepas tangan, itu takut taat bihimul asbab, udah terputus semua sebab-sebab, terputus semua kasih sayang, terputus semua solidaritas, terputus semua perbuatan-perbuatan atau janji-janji dari orang yang mimpin kepada anak buahnya. Ada Namrud, tahu Namrud saudara? Namrud itu raja yang membakar Nabi Ibrahim. Itu punya pengikut banyak, dan mereka di dunia itu kelihatannya sangat solid, dijamin oleh Raja Namrud. Yang ngikutin atau anak buahnya, rakyat bawahannya ini juga pada taat kepada Namrud, tapi nanti di akhirat Namrud lepas tangan. Fir'aun yang ngaku Tuhan orang-orang Mesir, banyak itu pengikutnya diantaranya Haman. Haman itu menterinya Fir'aun, yang disuruh sama Fir'aun bikinin bangunan atau bikinin gedung supaya saya bisa ngelihat tuannya Musa. Tuannya Musa lali, kata Fir'aun, Haman, bikinkan aku bangunan, bikinkan aku satu gedung yang bisa mencakar langit atau bisa tinggi. Saya pengen lihat kalau memang Tuhannya Musa ada di langit, ya gimana bentuknya. Itu Fir'aun, Haman. Nanti Haman ini yang ngikutin Fir'aun yang diikutin atau pemimpinnya. Nanti Fir'aun lepas tangan. Fir'aun nanti di akhirat ketika melihat azab, Haman dimasukkan ke neraka, Fir'aun dimasukkan neraka, maka Haman bilang, para bawahan nih yang ngikutin Fir'aun, yang ngikutin Abu Jahal, ngikutin Abu Lahab, ngikutin Abdullah bin Ubay bin Salul, ngikutin Huwai bin Akhtab, pokoknya yang ngikutin Raja Namrud, ini pada bilang, ya Allah, saya mengikutin dia doang, itu bos saya tuh. Tapi para bos atau pemimpin-pemimpin nanti di akhirat di neraka,
Enggak ya Allah, saya emang nggak pernah ngajak, dianya aja yang ikut-ikut sendiri. Dianya aja yang nggak mau nurut sama utusan-utusanmu. Saya nggak pernah ngajak. Yang dulunya di dunia kelihatan saling mengasihi antara pemimpin dengan yang dipimpin, antara Fir'aun dengan pengikutnya, antara Namrud dengan pemimpinnya, yang di dunia kelihatan ada perjanjian antara mereka, kompak, ada hubungan antara mereka, semua terputus. Semuanya terputus, semuanya lepas tangan. Tidak ada yang mau menanggung. Jadi pemimpin kayak Fir'aun nggak mau nanggung di sana. Tetap mereka ingkar, enggak ya Allah, saya emang nggak pernah ngajak. Dia aja yang paling ikut-ikut saya, mereka yang paling ikut. Abu Jahal juga begitu, saya emang nggak pernah ngajak ya Allah, dia aja yang ikut-ikut saya. Jadi jangan salahin saya, dia aja yang sudah memilih untuk mengingkari Nabi Muhammad. Nah yang seperti ini takut taat bihimul asbab, ini sudah terputus sebab-sebab di sini. Hadirin jamaah rahimakumullah, takut taat di sini artinya terputus semua tali kasih sayang, tali perjanjian antara pemimpin dan anak buah yang sama-sama musyrik, antara pimpinan dengan anak buahnya yang sama-sama kafir, ini sudah terputus di sana. Ini perumpamaan yang bagus, terputus. Kayak orang yang sudah naik pakai tali, ya, naik satu bangunan, kayak orang lagi naik panjat tebing gitu, atau ya naik panjat tebing, wall climbing. Nah ini udah pengen sampai, udah benar-benar mengandalkan yang di atas, tapi ternyata yang di atas jatuh juga, yang di atas ternyata jatuh juga, putus semuanya, harapannya udah nggak ada lagi. Takut taat bihumul asbab itu diumpamakan seperti terputusnya tali yang dijadikan sebagai pedoman, yang dijadikan sebagai satu andalan dari orang yang dipimpin kepada orang yang memimpin. Nah, di sini semuanya terputus di hari kiamat antara orang-orang musyrik yang jadi pimpinan dengan orang-orang musyrik yang dipimpin, yang mengikuti mereka. Ini semua sama-sama saling menyalahkan, sama-sama tidak mau bertanggung jawab, sama-sama nafsi-nafsi. Jadi mereka juga saling menyalahkan. Kalau kita lihat di ayat-ayat lain, hadirin, memang itu penghuni neraka berantem semua, saling salah menyalahkan. Ini gara-gara ente nih, bukan saya mah kagak pernah ikut lah, situ sendiri yang ikut saya, gara-gara ente nih saya dijeblos, bukan saya. Nah semuanya berantem, ditambah lagi nanti dengan berbagai macam penyesalan seperti harta yang mereka banggakan, kemudian rumah, itu semuanya dimasukin ke dalam neraka semuanya. Emas, patung-patung, perhiasan-perhiasan yang dulu di dunianya itu benar-benar dicintai, sama-sama dimasukin ke dalam neraka. Rasanya gimana itu? Rasanya HP kesayangan kita misalnya ya, makin sakit itu, makin sakit. Benda kesayangan kita ikut dimasukin juga ke dalam neraka, jadi baraknya atau jadi bahan bakarnya api neraka, ditambah dengan penyesalan yang banyak. Semuanya ini timpakan kepada orang yang mimpin, orang musyrik yang mimpin maupun orang yang dipimpin, atasan maupun bawahannya. Memang Allah itu punya dua sifat, ada sifat jalal, ada sifat jamal. Sifat jalal itu sifat kemahaagungan Allah, kemahabesaran Allah. Seperti syadidul adab, syadidul iqab, Allah yang cepat siksanya, Allah yang sangat berat siksanya. Kemudian seperti al-muntaqim, yang maha membalas. Kemudian seperti al-azim, yang maha agung, atau al-mutakabbir, yang maha besar, al-jabbar, yang maha memaksa, al-aziz, yang maha gagah atau yang maha menang. Ini sifat-sifat Allah masuk dalam kelompok sifat jalal, artinya kemahabesaran Allah. Nah satu sisi ada juga sifat-sifat Allah yang namanya sifat jamal. Ada namanya mah jamal, itu sifat yang indah-indah. Jamal itu sifat indah, seperti Rahman, maha pengasih,
Rahim, maha penyayang. Latif, maha lembut. Halim, maha pemaaf. Ra'uf, juga maha penyayang juga. Ini namanya sifat jamal. Allah punya dua sifat ini. Ada sifat kelompok sifat jalal, ada sifat kelompok sifat jamal. Kelompok sifat jalal ini Allah tunjukkan nanti di akhirat kepada orang-orang kafir, bahwa Allah maha memaksa jabbar, bahwa Allah maha membalas muntaqim, bahwa Allah berat siksanya syadidul iqab, bahwa Allah itu yang maha menang aziz, bahwa Allah itu yang maha kuasa qadir. Nah, semuanya dimunculkan nanti di hari kiamat untuk orang-orang kafir atau terhadap orang-orang kafir. Nah, terhadap orang-orang mukmin nanti di hari kiamat ini Allah munculkan sifat-sifat jamal, sifat-sifat Allah maha pemaaf, Rauf, Allah maha penyayang, Rahman, maha pengasih, Rahim, maha lembut, Latif. Pada orang-orang mukmin Allah munculkan ini nanti di akhirat. Nah, di dunia hadirin, di dunia itu muncul juga sifat Allah, itu muncul juga kepada orang-orang mukmin. Ketika Allah pada kita orang-orang Islam, ketika Allah memunculkan atau menimpakan kita musibah, misalnya sholat udah, sedekah nggak pernah lepas, ngaji jalan terus, tapi namanya sakit masih aja sakit datang. Ya, kontrakan mana belum bayar, listrik bunyi mulu, token tit bunyi mulu. Ini online wae. Bentar online datang. Online. Iya, apa namanya? Bukan ojol, apa namanya? COD. COD lagi. Iya. Nah, kita ngerasa udah semuanya, tapi ternyata masih Allah berikan cobaan namanya, masih Allah berikan ujian. Maka ini muncul sifat Allah Jabbar yang maha memaksa pada orang Islam. Nah, di situ kita harus wujudkan sifat maha hamba kita atau maha kecilnya kita, bahwa kita nggak bisa apa-apa, Allah yang maha kuasa, bahwa kita sangat lemah, Allah yang maha kuat. Nah, begitu Allah memunculkan sifat yang jamal kepada kita, orang-orang Islam, orang-orang mukmin di dunia ini, sifat jamal seperti Allah maha kasih kepada kita, rizki lancar terus, amin, apa ngaji juga nggak pernah pre, buat ibadah gampang terus. Orang-orang pada datang, ada yang datang yang minta doain, ada yang datang kadang-kadang bawain menu ya, nanas sama terubuk, bawain apa aja lah pokoknya. Nah, kalau ini ada sifat ini, berarti Allah sedang menampakkan sifat jamal kepada kita, maka kita syukur kepada Allah, syukur. Nah, dua sifat ini muncul, kadang-kadang Allah wujudkan kepada kita orang-orang mukmin di dunia ini, jamal maupun jalal. Allah punya dua sifat ini. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقال الذين اتبعوا والله أعلم بالصواب.